Wahakadha. Nah, saudara-saudara sekalian, nikmat dari Allah Ta'ala hadirkan kita di majlis ini. Di mana di dalam majlis ini kita meraih anugerahnya Allah, meraih ampunan Allah, meraih ilmu. Dan di majlis yang semacam ini kekayaan besar yang kita dapatkan. Bukan kekayaan harta, akan tetapi kekayaan di dalam sifat, di dalam akhlak, kita mencarinya di majlis-majlis yang semacam ini. Yang mau belajar tentang tawadhu di majlis yang semacam ini. Mau belajar tentang persatuan di majelis yang semacam ini. Mau belajar, mau mengenal tentang zuhud di majelis yang semacam ini. Mau belajar mengenal tentang ukhuwah dan mahabbah di majelis yang semacam ini. Yang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan tentang ahli majelis yang semacam ini. Ahlus safa wal wafa ma fihimu gattu bid ma bain hadha yumid wa akhar kada yastamid. Orang yang memiliki kemurnian hati, kesucian batin, dan kesetiaan di dalam hubungannya dengan Allah Ta'ala. Antara mereka enggak ada kebencian, kedengkian, perselisihan. Antara satu sama lain saling support, saling mencintai. Alhamdulillah. Di majlis ini kita lihat, Masya Allah, kita kumpul ala mahabbah. Kita semuanya berkumpul dalam cinta kepada Allah Ta'ala. Di zaman semacam ini orang kumpul, bahkan dua orang berjumpa tanpa ada ganjelan di dalam hati, tanpa ada kebencian dalam hati, itu sesuatu yang sulit. Ini berapa banyak berkumpul, di hati nggak ada kebencian sama sekali. Sampai dikatakan dahulu bahwasanya salah seorang ulama, Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, belajar kepada para ulama, dia pergi Sewun, kemana tempat. Ditanya, bagaimana engkau dapati para ulama-ulama yang ada di sana? Beliau bilang, saya dapati para ulama yang ada di sana bagaikan penghuni surga. Oh, bagaimana penghuni surga? Penghuni surga, Allah mensifatkan penghuni surga di dalam Al-Quran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut dari dalam hati mereka kebencian, kedengkian, ketidaksukaan antara sesama. Mereka ikhwan, bersaudara yang duduk saling berhadap-hadapan, memandang dengan cinta dan kasih sayang. Tahu gak? Muslim apabila berjumpa dengan muslim lain, mereka memberi salam dan bersalaman, maka turun, bukan musibah yang turun rahmat dari Allah. Turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berdua. Itu diturunkan 10 rahmat untuk mereka berdua. Dan bukan dibagi sama rata. Pembagiannya 10 itu dibagi 2 itu, pembagiannya 9 untuk yang senyumnya lebih banyak. Yang lebih lebar senyumnya, begitu. Yang lebih riang, yang lebih gembira, yang lebih cinta kepada saudaranya, maka dia mendapatkan 9. 1 untuk yang kalah senyum. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang saling bersaudara, saling mencintai karena Allah. Beruntung orang yang mencintai karena Allah. Percintaan karena selain Allah, fana akan habis. Yang cinta karena politik, politik habis, cinta habis. Kadang politiknya belum habis, cintanya udah habis. Habis manis sepah dibuang. Ada bahasa, nggak tahu di sini bahasanya apa. Itu kita di sana habis manis sepah dibuang. Orang yang cinta karena harta, harta habis, cinta habis. Cinta karena duniawi, dunia habis, maslahat habis, sudah. Akan tetapi kecintaan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langgeng abadi. Langgeng abadi. Subhanallah. Buktinya di majelis ini. Orangnya udah meninggal dunia, tapi kecintaan masih tetap lanjut. Al-Habib Munzir udah meninggal dunia, Masya Allah. Tapi masih tetap kita lanjut hubungan dengan anak-anak beliau, dengan keluarga beliau. Subhanallah. Berapa tahun Abah udah di wafat? 9 tahun. Seolah-olah baru kemarin meninggal dunia. Masih disebut, masih dikenang. Alhamdulillah. Ikhwan ala sururim mutagabilin. Ketika mereka orang yang bersaudara karena Allah Ta'ala, ahabbuhuma, yang paling dicintai di antara mereka oleh Allah Ta'ala adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Yang paling besar kecintaannya terhadap saudaranya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha mahabbah, ukhuwah fillah, persaudaraan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandingkan untuk mendapatkan manisnya iman. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuh illa lillah.
cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang tersebut, melainkan semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, karenanya itu, kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didapat di majelis-majelis yang semacam ini. Kita hadir majelis, alhamdulillah nikmat, saling cinta satu sama lain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis, Nabi bilang kepada satu sahabat, bentar lagi masuk dari pintu ini rajul min ahlil jannah, penghuni surga. Orang surga bakal masuk. Siapa yang datang? Pembesar sahabat? Bukan. Taunya orang yang biasa, yang tidak dikenal. Itu dia yang masuk. Maka beberapa sahabat Rasulullah penasaran, dia ingin tahu apa yang dia lakukan hingga disebut demikian oleh Rasulullah. Ditanya, diselidiki, hingga akhirnya dia tanya, apa sih sebenarnya yang kamu punya? Kamu punya ibadat yang lain yang saya tidak ketahui? Bilang, ya akhi, yang saya punya seperti yang kamu lihat. Ya sholatnya standar, puasanya standar, zikirnya standar, Al-Qur'annya standar. Terus apa sebenarnya yang kamu punya? Mungkin kalau ada, saya tidak tidur di malam hari, melainkan di hati saya tidak ada benci kepada satu muslim pun juga. Bilang, wabidzak. Ini yang membuat engkau unggul dari kita semuanya. Nabi bilang di dalam hadis, in istata'ta an tanam wa laysa fi qalbik ghil ala ahad minal muslimin faf'al. Kalau kamu mampu bisa untuk tidur di malam hari, di hati tidak ada benci kepada siapapun juga, laksanakan. Bahkan kita tuh dahulu diajarkan, didoktrin oleh para masyayikh, oleh para guru-guru kita, ketika terjadi kesalahan, kita nggak buru-buru menyalahkan orang lain, tetapi kita mengintrospeksi diri kita sendiri, menyalahkan diri kita sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Sampai dikisahkan di dalam beberapa kisah, Al-Imam Sayyidina Ibrahim bin Adham, itu dia berjaga di satu kebun, lantas oleh salah seorang penjahat di kampung itu, orang-orang jahat di kampung tersebut meminta sesuatu kepada beliau yang bukan haknya beliau, maka beliau bilang ini bukan haknya saya. Hingga akhirnya Ibrahim bin Adham dipukul, dia punya wajah, dipukul dengan kuat. Maka Ibrahim bin Adham ketika dipukul oleh orang tersebut, dia cuma bilang, idrib ra'san tala ma'asallah. Silahkan pukullah kepala yang memang sudah banyak maksiat kepada Allah, kepala yang pantas dipukul. Tapi hak orang saya nggak bisa kasih. Ya, kalau kamu mau pukul kepala saya, pukul. Memang pantas dipukul kepala ini. Dipukul lagi. Tiap kali dipukul dia bilang, idrib ra'san tala ma'asallah. Pukul kepala yang memang pantas dipukul. Kepalanya Ibrahim bin Adham udah banyak maksiat, pantas dipukul. 2-3 kali hingga dilerai oleh masyarakat. Hingga bertanya kepada penjahat tersebut, tahukah kamu siapa yang kamu zalimi? Siapa yang kamu pukuli ini? Ini wali besar. Siapa dia? Saya tak kenal. Ini namanya Ibrahim bin Adham. Maka itu orang takut dan dia minta maaf kepada Ibrahim bin Adham. Bilang, ya imam, maafkan saya. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, sesungguhnya adapun maaf, setiap kali kamu memukul saya, tidaklah tangan kamu terangkat dari mukaku, melainkan sudah saya maafkan. Itu tangan lagi di wajah, belum lepas, sudah saya maafkan. Subhanallah. Mereka orang-orang yang tarbiyahnya tinggi, mereka cepat memaafkan. Dan ketika mereka diganggu, mereka merasa, emang saya pantas dibeginikan, memang saya pantas diganggu. Radhiyallahu anhum wa arbahum. Guru daripada guru kami, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau di satu majlis, selesai majlis dari masjid, dia keluarlah dari masjid. Saat keluar dari masjid, diganggu, dicaci, dimakilah di dalam masjid sampai keluar masjid. Sampai akhirnya dia cuma bilang, jazakallah khair, syukran. Sudah. Kemudian dia terdiam sepanjang jalan, berjalan ke rumahnya. Sampai masuk dalam rumah dia berkata, samahnak, samahnak, saya maafkan, saya maafkan, saya maafkan. Udah gitu dia menangis. Dia bilang, keluarganya bertanya, Abah, kenapa menangis? Bilang, saya lambat dalam memaafkan dia. Harusnya saya maafkan saat itu juga. Sebenarnya sudah dimaafkan saat itu juga, tetapi dia sibuk membersihkan hatinya biar nggak ada ganjalan satu titik pun, hingga sampai rumah barulah tuntas membersihkan hatinya, hingga dia bilang sekarang murni udah saya maafkan, nggak ada ganjalan lagi. Saya terlambat 5 menit dalam memaafkan dia.
makin bersih, makin tinggi peringkat seseorang, makin cepat di dalam memaafkan. Manusia itu disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang susah dibuat marah. Apabila sudah marah, maka dia mudah memaafkan. Ini orang terbaik. Sulit dipancing emosinya dia. Sampai dibilang, kalau kamu mau tahu hakikat seseorang, idza bata'rif rajul aghdibuh. Kalau kamu mau tahu hakikat seseorang, pancing emosinya, dia kelihatan aslinya. Sampai ini kita ada apa nih namanya? Gaharu, kayu gaharu. Kayu dicium tak ada wanginya. Baru kecium wanginya kapan? Saat dibakar di atas api. Lagi kuat apinya, lagi kuat aromanya. Kelihatan aslinya seseorang saat diprovokasi keluar seperti apa. Nabi SAW dicekik dari belakang, ditarik kuat-kuat sorbannya Rasulullah hingga membekas di lehernya Nabi Muhammad. Siapa yang menarik? Seorang Yahudi. Dan berkata, ya Muhammad, bayar hutangmu yang sudah jatuh tempo. Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya, dikira ada orang yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Maka Yahudi itu dia ketakutan melihat Sayyidina Umar menghunus pedangnya. Maka Nabi Muhammad menghalau Sayyidina Umar, sarungkan pedangmu, jangan ganggu dia. Bilang, ya Rasulullah, dia kasar di dalam menagih hutang. Bilang, kalau kamu memberikan nasihat, nasihati dia menagih hutang dengan baik, dan nasihati yang berhutang, kalau berhutang bayar baik-baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad terhadap Yahudi. Lantas setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, bayar hutangnya, ambil uang. Disuruh lagi Sayyidina Umar yang membayarnya. Ambil uang dari Rasulullah, dibayar oleh Sayyidina Umar sekian. Sudah dibayar. Terus Nabi bilang, kasih lebih lagi. Dikasih lebih. Untuk apa saya kasih bonus baginya ya Rasulullah? Bilang, kasih bonus sebab kamu sudah takut-takuti dia dengan pedangmu. Dikasih bonus oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, orang terbaik di antara kalian itu adalah ahsanukum qadaan, yang kalau berhutang dia membayar dengan sebaik mungkin. Sallallahu alaihi wasallam. Dikasih lebih oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bilang, dan asal tahu saja, belum jatuh tempo, jatuh temponya masih 3 hari lagi. Yahudi itu berkata, betul, jatuh temponya masih 3 hari lagi. Lantas kenapa kamu buat macam itu kepada Rasulullah? Maka Yahudi itu berkata, saya ini sudah membaca di Taurat, saya kaji, saya pelajari sifat Nabi yang terakhir. Semuanya tanda-tandanya ada pada diri Muhammad. Tinggal ada satu tanda yang saya belum lihat, saya belum nampak. Apa? Itu baru saya nampak sekarang ini. Sifat Nabi yang terakhir semakin diprovokasi, semakin dia bersabar, semakin santun akhlaknya. Semakin harum sikap dan tutur katanya. Masya Allah, la yaziduhu jahlu jahil illa hilma. Dalam hadis demikian. Semakin dipancing, semakin diprovokasi, semakin dia santun, semakin berakhlak, semakin bersabar. Dan hari ini saya lihat dan dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha. Sifat-sifat yang demikian tersebut diajarkan oleh para guru-guru kita, yang mana majelis ini bersanad kepada orang-orang mulia tersebut, yang dulu kita diajar oleh mereka, man la yanfa'uk lafdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Mau berguru bukan cuma kepada orang yang pandai bersyarah, berbicara, akan tetapi barang siapa yang dengan memandang dia kamu tidak bisa mengambil manfaat dengan memandang dia, jangan harap kamu bisa mengambil manfaat dengan mendengar ucapannya. Masyayikh, para guru yang pandangan terhadap mereka memberikan ilmu, belum lagi ucapan mereka, baru memandang saja sudah memberikan ilmu. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Arif Billah, ini datuknya Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Ini Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Muhammad, ini ayahnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Hadal Habib Ali sahibul maulid, itu satu kali beliau buat maulid di majlis di sana ziarah Nabi Hud. Kemudian setelah mahalul qiyam beliau berdiri. Baru saja beliau berdiri, semua yang hadir menangis ngelihat beliau.
Belum bicara, belum bercakap, belum bersyarah, semuanya menangis. Subhanallah. Hadza huwal alim. Yang pandangan kepada mereka memberikan manfaat. Orang-orang yang bahkan sikapnya adalah ilmu. Ada sebagian murid datang kepada gurunya, Ustadz, saya sudah lama duduk, biarlah saya membaca kitab. Kitab apa yang saya mau baca? Maka gurunya berkata, kamu tak payah baca kitab macam-macam, kamu baca saya. Bacalah saya. Boleh tak kamu membaca saya? Bukan baca kitab, tapi baca saya. Masya Allah. Wahakadha. Mulazamah, dengan melihat, dengan menyaksikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sampai beberapa masyaikh, beberapa ulama, ketika dia mensekolahkan anaknya, Habib Umar ini cerita kepada kita, ada satu orang dia sekolahkan anaknya belajar Al-Quran di satu tempat. Bagus, Masya Allah. Dia sebut bagaimana ustadznya baik, bagus, ajarannya bagus. Bilang, saya mau kenal lebih dekat dengan ustadz kamu, coba jemput dia makan di sini, di rumah kita. Baik. Datang kepada ustadz dijemput oleh ayah saya makan di rumah siang ini. Datanglah ustadz, Assalamualaikum, dibukakan pintu, yang buka sang ayah yang punya rumah. Waalaikumsalam. Bilang, kamu siapa? Saya ustadznya anak kamu, Fulan bin Fulan. Begitu, anak kamu cakap katanya saya diundang makan oleh engkau. Tak ada. Tak ada, saya nggak undang. Begitu, kamu ustadz mengetuk pintu rumah orang cuma mau minta makan. Ustadz macam apa kamu? Pulang sana. Diusir ustadz, oh iya maaf, maafkan saya. Dia pulang, tidak ada marah. Akhirnya baru sampai rumah, muridnya datang. Ustadz, ayah saya belum infokan kalau ustadz bakal datang hari ini. Begitu. Sekarang dia minta ustadz balik. Balik lagi ustadznya. Balik lagi, dibukakan oleh ayahnya. Kamu balik lagi, mau cari makan lagi, tak ada malu. Pulang sana. 2 kali, 3 kali diusir. Tiap kali diusir, suruh datang lagi, dia balik. Sampai akhirnya sang ayah tersebut menerimanya, Ustadz, maafkan, saya hanya menguji engkau. Saya mau tahu engkau, akhlakmu seperti apa. Saya dapati engkau adalah emas, berlian. Akhlakmu luhur, tidak ada marah, tidak ada tersinggung sama sekali. Dari mana kamu belajar akhlak yang bagus ini? Kata sang ayah. Maka Ustadz itu berkata, saya belajar akhlak ini akhlaknya anjing di kampung saya. Anjing kasih tulang, dia mendekat. Usir, dia pergi. Panggil lagi, dia datang. Nah, ini saya belajar dari akhlaknya anjing. Oh, kalau mau lihat akhlaknya, lihat akhlak guru-guru saya. Ini sih saya akhlak, cuma apa namanya, ini seperti akhlaknya anjing di kampung saya. Wah, kata mereka. Orang-orang berakhlak luhur, bertawadhu, bersikap penuh kasih sayang, penuh cinta kepada sesama. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in, itu beliau satu kali sholat di masjid. Saat sholat di masjid, alhasil ada satu orang, dia punya uang 1000 dirham, dia ada bisnis di pasar. Dia mau pergi pasar, dengar waktu sholat azan, dia pergi sholat. Kemudian lepas sholat langsung pergi pasar. Dia tunaikan bisnisnya, dia mau bayar, uangnya tak ada. Loh mana? Oh, mungkin tertinggal di masjid. Balik ke masjid, masjid sudah kosong, cuma ada satu orang lagi sholat, Ali Zainal Abidin. Dia tak kenal ini siapa. Maka dia datang, oh ini pasti malingnya. Dia pura-pura sholat. Pasti dia, sebab dia orang yang paling akhir di masjid. Nggak mungkin ada orang berani mengambil milik yang bukan milik dia begitu saja di depan orang lain. Mungkin dia pasti tunggu semua orang keluar, dia pura-pura sholat, baru diambil milik. Ini pasti malingnya. Maka dia bilang, hei kamu, jangan pura-pura sholat, kembalikan milik saya. Atau saya pukuli kamu walaupun di dalam sholat. Oh, Sayyidina Ali Zainal Abidin, tak tahu ada kegaduhan apa, maka dia persingkat sholatnya, dia salam. Kemudian dipegang bajunya, kamu pencuri, mencuri uang saya, 1000 dirham, kembalikan. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, marhaba man satara musliman satarahullah. Ya akhi, jangan keras-keras.
tutupi kesalahan saya. Yang menutupi kesalahan muslim ditutup kesalahannya. Saya kembalikan. Tidak bilang tidak, saya bukan pencuri, tidak. Tapi dia bilang saya kembalikan. Kembalikan sekarang, ayo ikut ke rumah. Diajak ke rumahnya, masuk satu rumah, tunggu di sini. Dia ambil, berapa uang kamu? 1.000 dirham. Diambil 1.000 dirham, dikasih. Ini uangnya. Kali ini kamu saya maafkan, tapi jangan lakukan lagi. Ya udah, uang sudah balik. Pulang, nggak ucap terima kasih, nggak ucap, dianggap ini maling, pencuri. Dia bayar ke pasar, terus dia pulang ke rumahnya. Saat pulang ke rumahnya, istrinya bilang, uang kamu tertinggal di rumah. Kamu tak bawa tadi ke pasar. Nah, terus ini uang siapa tadi? Siapa orang yang saya jumpa? Yang saya tuduh di masjid, dia lagi sholat. Saya tuduh dia pencuri. Dan dia tidak berkata, bukan. Dia tidak membantah ucapan saya. Tidak mendebat, tidak membela dirinya. Terus dia bawa saya ke rumahnya, dia ganti uangnya. Siapa ini orang? Dihampiri ke rumahnya. Tanya kepada tetangga jiran, ini rumahnya siapa? Kamu tak tahu, ini rumahnya Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah. Dia bilang, la ilaha illallah. Enggak ada orang di Madinah yang bisa saya tuduh pencuri kecuali cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rasa malu dia mengetuk pintu rumah tersebut. Datang Imam Ali Zainal Abidin, dia cium tangannya, bilang, ya Imam, maafkan saya enggak tahu. Uang saya tertinggal di rumah. Maka Imam Ali Zainal Abidin bilang, kalau maaf sudah saya maafkan, enggak apa-apa. Ini uang dikembalikan. Adapun uang saya tidak terima balik. Nahnu ahlul bait. Idza a'tayna syai' la narja' fih. Kita ahlul bait. Kita cucunya Nabi Muhammad. Kalau kita memberi sesuatu, kita tak minta balik. Subhanallah. Dulu orang mengklaim ahlul bait itu dikenal bukan dengan saya ahlul bait, enggak, tapi dengan sifatnya. Ini sifatnya ahlul bait. Ini perangainya ahlul bait. Ini akhlaknya ahlul bait, ini zuhudnya ahlul bait, ini karam dan kedermawanannya ahlul bait, ini ilmunya ahlul bait, ini adalah ibadatnya ahlul bait, ini kesabarannya ahlul bait. Orang yang bilang, oh ini ahlul bait, begitu. Adapun mereka tidak mengklaim apapun. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ada orang mencaci maki beliau, bilang, alaka hajat, kamu punya hajat? Bilang, tidak. Aib saya lebih banyak dari apa yang kamu sebutkan. Ini dia kasih, ini ada uang, ambil buat engkau. Ini dikasih sorbannya, pakaiannya, ambil buat engkau. Maka itu orang dari pembenci berubah menjadi pecinta. Dia berkata, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau engkau betul cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini yang tatkala pergi haji, dia sudah bersiap naik ke kendaraannya habis salat sunnah ihram, berpakai baju ihram, naik kendaraan, dia mau mengucap labbaik Allahumma labbaik. Tiap kali mau talbiyah, dia pingsan. Kemudian dia sadar, dia sholat lagi ambil wudu, dia mau talbiyah, dia pingsan lagi. Dia bilang, kenapa Imam? Dia bilang, saya takut ketika saya ucap labbaik Allahumma labbaik, takut Allah Ta'ala jawab saya, la labbaik wala sa'daik, tiada selamat datang bagimu, sebab uangmu dari harta yang haram. Begitu rasa ketakutan beliau. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan mereka, bisa berakhlak dengan akhlaknya mereka, bersifat dengan sifatnya mereka. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Ahlu baitil Mustafa at-Tuhri hum amanul ardi faddakiri shubbihu bil anjumiz zuhri mithal ma qad jaa fi sunani. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا. Sampai disebutkan na'riful badha wa ta'rifuna was-safa wal bait ya'lafuna wa lanal ma'la wa khayfu minha fa'laman hadha wa kun wa kuni thumma la taghtara bin nasabi la wa la tagna bikana abi wattabi' fil hadi khairan nabi. Ahmad al-Hadi ila as-sanani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Beruntung kita hadir di majlis yang mana perhatian guru-guru kita tertuang di majlis ini. Al-Habib Umar punya perhatian besar di dalam majlis ini. Saya bilang ini bukan majlisnya Habib Ali, majlisnya Al-Habib Umar. Majlisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim
bin Hafidh, Masya Allah, yang mana beliau menempatkan Al-Habib Ali. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pandangan beliau tertuang kepada kita sekalian. Wal Habib Ali dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga, diberikan kesehatan. Wal Habib Abdullah wa habaibna wa ikhwanana wa ashabana, Masya Allah, yang hadir tengah-tengah kita semuanya. Wal Habib Ali As-Saggaf kadalik diberikan kesehatan, afiat, dan semua yang hadir. Allahumma aslih syu'un, agril uyun, barik lana fi hadhihi al-ayyam wa fi hadha al-shahr al-mubarak ya arhamar rahimin. Ya man nasadaha lil khair wal khair wa anahum alayhi wa fitna lil khair wa aina alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.